Nggak nemu kita. Nggak, insya Allah kita nggak nemu. Semua orang sukses sekarang ini yang bagus itu Bapak dan pasti sebab gara-gara dia bagus semua. Maksudnya apa? Sudah sebut. Boleh tanya orang yang sukses dulu nih, kalau tanya nanti. Insya Allah dia hidup di bawah telapak kaki begitu. Walaupun dia nakal, tapi bakti sama orang tuanya, Allah hidup terus. Hadis itu sini. Jelas betul. Orang walaupun punya TPQ, nanti Isya tak pernah keluar dari masjid, hafal Quran, punya pondok pesantren. Durhaka nanti ada orang tua. Dan ini bosok hadis ini. Yujidu ilmu min asmaul khamsati an balai ta'am walidi walaupun punya surga dari dalam 500 tahun sebelum dia masuk. Tapi orang ini bosok apalagi masuk gara-gara dia sama. Dan putus memang. Maka orang ini baik-baik mengadukan sama orang kubur begitu tiga. Siara yang berikutnya akan pas berfil di baru kita bersih kubur begitu bertemu. Karena apa kata Rasul? Tidak ada pengajar itu amal tidak itu. Apabila anak meninggal dan putus amalnya kecuali tiga. Salah satunya apa? Waladun soleh anak soleh yang selalu berdoa kepada Allah. Ternyata lambang, logo, ciri kesolehan itu, solehnya seorang anak dilihat daripada dia sering berdoa kepada Allah. Disebutkan salah satu ciri-cirinya dalam hadis anak soleh yang berdoa kepada Allah. Berarti anak soleh itu ciri-cirinya berdoa kepada Allah. Kalau dia tak berdoa kepada Allah, dia tak soleh. Proses ini menjadi menjadi tampakan dalam hadis. Sama seperti Rasul mengatakan, itu Rasul itu kalau sudah mengucapkan sesuatu dalam hadis itu banyak makna di dalamnya. Contoh Rasul mengatakan apa? Birru aba'akum tabirukum abna'akum. Ini kata Rasul. Berbaktilah kepada kedua orang tua, maka anakmu akan berbakti kepada. Dalam hadis ini apa? Kita dapat pelajaran yang pertama, orang yang berbakti kepada orang tuanya pasti punya anak. Pasti punya anak. Dalam hadis ini mengatakan, berbaktilah kepada orang tua, maka anakmu akan berbakti kepada. Rasul mengatakan kamu akan pasti punya anak. Di dalam hadis jelas seperti itu. Dan anaknya akan berbakti kepada. Jadi kalau yang sudah punya anak, bakti lagi sama orang tua, bakti di muslim. Kalau kita kaji dalam hadis itu banyak makna. Seperti contoh Rasul mengatakan barang siapa yang puasa Arafah, maka dosanya akan diampuni sampai setahun yang akan datang. Saya mau tanya bapak-bapak, mungkinkah orang berpuasa lalu tidak ada dosa? Amin. Saya mau tanya, kalau orang berpuasa ada nggak dari tahun yang akan datang? Ada atau tidak? Bingung apa tidak? Rasul bilang dalam hadis, barang siapa yang puasa, maka dia akan diampuni dosanya sampai setahun yang akan datang. Tahun depan. Jelas? Pertanyaan saya, dosa sampai tahun depan. Jelas? Kira-kira pertanyaan saya, kalau orang berdosa, orangnya ada apa enggak? Ada apa enggak? Tandanya Rasul mengatakan dia panjang umur sebab puasa. Dan kalau dia melakukan dosa, dia akan dihapus dan dia jauh daripada segala dosa. Ini makna ada panjang umur dan hadis itu. Kalau orang kaji hadis, belajar hadis banyak makna dari ucapan Nabi, jangan dipercepat dikirakan bagaimana saja. Untuk belajar mengenai kalau kita kaji kita tidak usah hadis kita dulu. Silakan ini pertanyaan ada pertanyaan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu pertanyaan. Cukup buat saja dan saya mau langsung balik sebelum balik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Di sini saya akan menanyakan, tapi minta maaf mungkin dalam pertanyaan nanti ada kesalahan. Sesuai yang dijelaskan tadi, kan kita mau berdoa selama sebanyak 7
70.000 kali. Zikirnya 70.000 kali. Itu bisa dicicil. Kapan waktunya yang baik, yang terbaik, yang paling baik dan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan paling bagusnya dibaca zikir tersebut? Memang ada zikir khusus pagi dan petang. Kalau ini dia tidak dibaca harus pagi petang, bukan. Harus subuh, bukan. Harus asar, bukan. Tapi kalau dibaca waktu itu bagus juga. Tapi zikir ini la ilaha illallah itu dibutuhkan kehusyuan. Jelas? Kehusyuan itu akan datang kalau kita malam hari. Dan itu makanya banyak orang bacanya atau ngaji menghafal Quran sebelum tidur. Karena ketika orang tidur lalu dia baca Quran, rohnya itu akan mengerjakan amalan yang terakhir yang dia kerjakan. Makanya orang kalau amalnya sebelum tidur, bangun tidur dia lebih kuat hafalan Quran. Nah pertanyaan ibu tadi, itu bagus dibaca sebelum tidur dan bagus juga dibaca ketika tahajud. Jelas? Kalau tak tahajud, baca selepas subuh dan selepas sholat asar. Boleh dicicil sampai begitu ada di cukup. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ada asing. Ya, yang sampai maju. Betul. Yang cerita mobil. Betul. Iya masih saya ingat. Udah lama. Lanjut sekarang.